kami dari kelompok 5. Nah, di sini kami akan melakukan observasi pada tanaman kakao. Saya Rizal Akbar. Saya Danas Kamija. Saya Dino Carlos. Terima kasih. Proses pembentukan varietas tanaman kakao. Yang pertama, seleksi tanaman induk. Langkah pertama adalah memilih tanaman kakao yang memiliki sifat unggul. Misalnya, pertama itu produksi buah banyak, tahan terhadap hama dan penyakit, biji berkualitas baik, tumbuhan cepat. Yang kedua, persilangan atau hibridisasi. Persilangan dilakukan dengan mengawinkan dua tanaman kakao yang memiliki sifat berbeda agar menghasilkan keturunan unggul. Nah, contohnya itu induk A tahan penyakit, yang kedua tuh induk B menghasilkan. Yang ketiga tuh penanganan dan pengujian. Penanganan benih hasil persilangan di tanaman lalu diamati pertumbuhannya seperti tinggi tanaman, jumlah buah, ketertahanan penyakit, kualitas biji. Nah, yang keempat itu ada seleksi dan pemurnian. Tanaman unggul dipilih terus-menerus selama beberapa generasi agar sifatnya stabil dan tidak berubah. Proses ini bertujuan menghasilkan varietas yang seragam dan berkualitas tinggi. Lalu yang kelima itu ada pelepasan varietas. Jika varietas sudah terbukti unggul, maka varietas dapat dilepas dan dibudidayakan oleh petani secara luas. Contoh varietas kakao unggul di Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu ICCRI, baru yang kedua itu ada Sulawesi 1, baru yang kedua itu ada Sulawesi 2. Nah, baru masuk ke analisis pembentukan varietas kakao. Nah, kelebihan varietas kakao itu, yang pertama itu produksi kakao itu meningkat, yang kedua itu lebih tahan penyakit, yang ketiga kualitas biji lebih baik, dan yang keempat itu menguntungkan petani. Tetapi dia juga memiliki kekurangan. Kekurangannya itu dia itu membutuhkan waktu yang lama, lalu memerlukan biaya penelitian yang tinggi, dan tidak semua hasil persilangan itu berhasil. Nah, kesimpulannya itu pembentukan varietas tanaman kakao dilakukan melalui seleksi, persilangan, pengujian, dan pemurnian sifat unggul. Proses ini bertujuan menghasilkan tanaman kakao yang produktif, tahan penyakit, dan memiliki kualitas biji yang baik, sehingga dapat menghasilkan perkebunan kakao yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan penyerbukan silang pada tanaman kana indica. Saya Rizal Akbar. Saya Dino Carlos. Penyerbukan silang pada tanaman kana indica adalah proses berpindahnya serbuk sari dari bunga satu tanaman kana indica ke kepala putik bunga tanaman kana indica lain yang berbeda individu. Nah, proses penyerbukan silangnya itu serbuk sari dihasilkan oleh benang sari. Serbuk sari dipindahkan ke kepala putik bunga tanaman lain. Pemindahan ini biasanya dibantu oleh serangga seperti lebah, kupu-kupu, atau oleh manusia itu sendiri. Setelah serbuk sari menempel pada kepala putik, terjadi pembuahan yang menghasilkan biji. Contohnya itu, misalnya yang pertama itu bunga kana indica A memiliki bunga berwarna merah, dan yang kedua bunga kana indica B memiliki bunga berwarna kuning. Jika serbuk sari dari bunga A menempel pada putik bunga B dan terjadi pembuahan, maka itu disebut penyerbukan silang. Nah, keuntungan penyerbukan silang itu ada 3 ataupun lebih. Ini kami ambil ada 3 contohnya. Yang pertama itu dapat menambah variasi genetik pada keturunan. Yang kedua itu menghasilkan tanaman yang lebih kuat dan lebih mudah untuk beradaptasi. Yang ketiga itu dapat memunculkan sifat-sifat baru yang lebih unggul dari biasanya. Nah, kesimpulannya itu penyerbukan silang pada kana indica itu terjadi ketika serbuk sari dari bunga satu tanaman kana indica membuahi putik bunga kana indica lain, sehingga menghasilkan keturunan dengan kombinasi sifat dari kedua induknya. Nah, sekian dari penjelasan kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan stek vegetatif pada batang tanaman bunga mawar. Saya Rizal Akbar. Saya Devlin Carlos. Saya Sasina Alfariji. Saya Yudara Sinab Rizal. Nah, di sini kami akan melakukan stek tanaman pada batang bunga mawar. Jenis batang ini yaitu batang bunga mawar putih. Awalnya itu apa itu stek? Stek itu adalah salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tanaman dengan cara memotong bagian tanaman, batang, atau daunnya atau akarnya. Nah, di sini kami tuh menggunakan batang dan sudah kami potong semua daunnya. Nah, jadi tujuan stek ini dia itu untuk memperbanyak tanaman dengan cepat. Dia juga dapat menghasilkan tanaman yang sifatnya sama dengan induknya. Terus juga dia itu lebih mudah dibanding dengan perbanyakan biji.